Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan ya, kita mau dengarkan firman Tuhan sore hari ini. Tidak lama, makanya perhatikan dengan baik. Chris, tolong dikecilin sedikit. Semuanya sehat? Ya. Mari buka firman Tuhan, Mazmur 127. Mazmur 127. Kalau Mazmur ya, udah 100 lebih itu lama sampainya ya. Mazmur 127 ayat yang pertama. Kita buka, judulnya berkat Tuhan pangkal selamat. Kalau hemat pangkal apa Sen? Katanya Chris miskin. Yang miskin tuh kalau pelit ya, medit. Makanya orang tuh jangan pelit-pelit. Kadang-kadang pelit, memang pelit orangnya. Tapi dia membahasakan bahwa aku gak pelit, aku cuma hemat. Tuh kacau orang kalau gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang berkat Tuhan pangkal selamat. Ternyata berkatnya Tuhan itu membawa kita kepada keselamatan. Ada orang bilang begini, gak boleh khotbah berkat-berkat terus itu. Apa itu kok khotbah berkat-berkati? Firman Tuhan bilang berkat Tuhan pangkal selamat. Jadi kalau kita nggak mau dengerin khotbah berkat, ya nggak selamat loh. Kenapa? Karena peristiwa pengorbanan Yesus itu pun termasuk berkat buat hidup kita. Ya itu semua karena kacamata. Orang-orang suka berpikir bahwa kalau ngomong berkat itu ngomong tentang materi. Tetapi sebenarnya berkat itu ngomong sesuatu yang luas. Berkat itu nggak hanya ngomong tentang duit. Dulu tuh di YouTube itu ada orang itu ya, saya sampai ingat vlognya itu namanya Yosef Vlog, nah, saya lupa itu. Itu zaman awal-awal pandemi itu dia bikin vlog itu. Nah dia orang ini nggak bisa nyanyi ya, maksud saya nggak bisa nyanyi itu artinya kalau nyanyi itu flawless wes pokoknya ya memang mungkin bakatnya bukan di menyanyi gitu ya, tapi dia tuh punya kerinduan untuk menyanyi. Jadi waktu dia tuh bikin YouTube isinya tuh ya nyanyi-nyanyi tapi nggak ada musiknya gitu loh. Jadi dia cuma nyanyi gitu loh Bu Bambang, kamera, terus saya nyanyi sendiri, ku mau cinta Yesus gitu-gitu ya. Tapi dia suka nyanyi, dia terberkati kalau dia menyanyi gitu. Nah tetapi ini yang lucu, setiap kali dia itu mau mulai vlognya, dia selalu punya kata-kata duit, duit. Nah itu yang saya tuh inget-inget ya. Jadi ngomong berkat, ngomong tentang makmur, itu nggak hanya ngomong tentang duit. Tetapi yang makmur itu macam-macam. Ada orang, lihat orang gendut. Dia bilang apa? Wih, wes makmur. Padahal belum tentu orang gendut itu banyak duitnya. Loh ya bener gak sih? Iya kan? Belum tentu. Tapi ada orang kurus, dia bilang, gak punya uang. Padahal uangnya di bank banyak. Saya minggu lalu baru ditraktir Chris. Makan di tempat yang mahal. Badannya nggak lebih gemuk dari saya. Tapi duitnya banyak. Gitu. Ya kan? Jadi don't judge book by the cover. Hal orang gendut itu jangan dibilang banyak duitnya. Belum tentu. Ya kalau dia hidupnya makan tidur. Ya. Semua makanan yang ada dia makan, ya gemuk juga. Belum tentu banyak duitnya. Sama orang kurus juga belum tentu nggak punya uang gitu loh. Jadi janganlah kita melihat orang tuh dari tampilan fisiknya. Ada orang yang bilang gini, Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa. Udah manusia di luar sana aja yang seperti itu. Manusia senjaki nggak boleh kayak begitu. Kita nggak boleh menilai orang berdasarkan apa yang kita lihat. Kita menilai orang berdasarkan tanya Tuhan. Makanya 2 minggu lalu kalau nggak salah saya bilang, dengar orang khotbah pun, hamba Tuhan khotbah, itu jangan lihat penampilannya. Wah ini parlente nih, jasnya harga 5 juta, khotbahnya pasti keren. Saya banyak kenal hamba-hamba Tuhan, modelnya kurus, kayak nggak makan 2 minggu. Hidupnya kayak puasa tok, antara puasa karena memang dia ingin berpuasa sama puasa terpaksa. Tetapi ketika dia khotbah dia sangat memberkati.
Saya juga banyak melihat orang, kelihatannya perawakannya hebat. Pakainya macam-macam. Bahkan mungkin ketika berkata-kata pun bawa firman bagus. Tetapi waktu dia lagi di kendaraan, waktu dia tidak sedang berkhotbah, kelakuannya lebih jahat daripada setan. Saya bilang yang paling susah disuruh hormat, waktu bendera itu dinaikkan tuh guru. Betul enggak? Karena ngerasa udah paling bisa. Nah oleh karena itu yang paling susah disuruh tobat itu sebenarnya hamba-hamba Tuhan. Karena ngerasa paling ngerti Alkitab. Makanya banyak orang-orang jahat itu juga para hamba-hamba Tuhan. Jadi kita tuh nggak boleh ngejudge orang itu dari tampilannya. Kelihatannya kaya, kelihatannya hebat. Wah ini hamba Tuhan kaya, ini berarti laku nih di pasaran ini. Wah ini berarti pintar, diurapi. Nggak mesti. Seringkali hamba Tuhan yang dari pedesaan sana. Datang ke kota celananya besar-besar. Meskipun sekarang udah jarang begitu. Celana besar-besar, bajunya kebesaran. Seringkali mereka ketika khotbah jauh lebih diurapi. Jadi jemaat Sencaki saya nggak mau. Suka ngeremehkan orang itu nggak bagus. Saya nggak pernah meremehkan orang. Bahkan saya nggak pernah meremehkan Sensen. Saya nggak tahu dia 5 tahun lagi jadi apa. Siapa tahu seperti impiannya. Ketemu janda kaya. Saya nggak tahu. Siapa tahu? Atau tahu-tahu 10 tahun lagi Ribka udah jadi ibu pengusaha. Loh ya kan tidak selalu orang sekolah teologi jadi pengusaha. Apa jadi hamba Tuhan? Oh misalnya. Terus tahu-tahu ketemu sama Sensen. tapi belum janda ya. Janda setelah sama Sensen. Nanti setelah 80 tahun ya. Baru. Tapi Sensen duluan. Ini di YouTube loh ini ya. Nggak boleh kita judge. Saya pun juga nggak tahu Denny nanti 5 tahun lagi jadi apa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu Chris Jeffrey jadi apa 5-10 tahun lagi, saya nggak tahu. Belinda, Bu Bambang bahkan, saya nggak tahu. Tahu-tahu ketemu sama bukan orang, maksudnya ketemu dengan destiny, ketemu dengan tujuan Tuhan dalam hidup Bu Bambang. Tuhan bilang aku tahu rancanganku. Kalau tahu Bu Bambang 5 tahun lagi kena di rancangannya Tuhan, loh iya tuh, nggak tahu. Mungkin ketemu saya juga, siapa ya? Siapa ya? Bu Bambang, siapa ya? Lupa, enggak lah. Jadi enggak boleh. Berkat Tuhan pangkal selamat. Ayo, jangan juga bilang kalau ngomong tentang khotbah berkat itu tentang materi. Karena berkat tidak semuanya materi. Berkat itu macam-macam. Kalau hari ini saya bilang berkat itu adalah kesempatan untuk berkarya. Harusnya tahun lalu saya Tuhan panggil. Tetapi Tuhan berkati saya dengan umur. Itu berkat buat saya. Apa yang engkau butuhkan saat ini untuk terjadi dalam hidupmu, dan itu terjadi, itu berkat. Bu Bambang butuh apa? Tuhan, saya lagi butuh kesempatan. Ketika kesempatan Tuhan kasih, itu berkat. Chris bilang, Tuhan saya lagi butuh naik gaji. Ketika naik gaji Tuhan kasih, itu berkat. Sansan bilang, Tuhan saya lagi butuh hikmat. Ketika hikmat Tuhan berikan, itu berkat. Jadi yang namanya berkat, belum tentu ngomong tentang uang. Tetapi berkat itu ngomong tentang hal yang luas. Termasuk di dalamnya ada materi. Ya, ayat yang pertama. Belum khotbah dari tadi. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jeffrey boleh punya uang buat beli rumah. Tetapi keindahan rumah itu ada di tangan Tuhan. Satu waktu saya doakan kantor seseorang. Lalu saya bilang begini, kemuliaan tempat ini akan jauh lebih lebih gemilang daripada sebelumnya, saya bilang. Kita bisa punya uang untuk beli rumah harga 5 miliar. Tetapi damai sejahtera yang di dalam kita nggak bisa dapatkan dari duit.
Ada orang uangnya banyak. Sen-sen bilang sama saya, pengen punya uang banyak katanya. Tetapi ketika nanti uangnya banyak, belum tentu kamu bahagia loh. Karena uang gak bisa membeli kebahagiaan. Uang itu hanya bisa membeli Silver Queen, sepeda motor, si boba, cat time, itu ya, ricis, semua. Uang bisa beli semuanya, tapi dia tidak bisa beli bahagia. Ada orang bilang, enggak, aku kalau punya uang bahagia. Benar, ketika kamu punya uang, Tuhan izinkan sakit, bahagia nggak lu? Jadi uang itu bukan sumber segalanya. Kita boleh punya rumah, tetapi serahkan rumah itu sama Tuhan. Supaya di dalamnya ada kebahagiaan. Di dalamnya ada kesejahteraan. Kita boleh punya sepeda motor. Mungkin motornya murah. Gak mahal seperti Vespa. Wah, yang sekarang lagi-lagiin. Mungkin motornya, saya minta maaf, saya tidak merendahkan. Gen B misalnya gitu. Nah, jelas kan lebih murah Gen B ya daripada Vespa ya. Tetapi orang yang punya Vespa dia tidak punya Tuhan. Tapi yang punya Gen B punya Tuhan. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih beruntung? Yang punya Tuhan. Biar Gen B tapi sukacita, ketawanya senang. Wah ya, apalagi ada yang digonceng. Ya toh. Orang punya Vespa, yang digonceng 3, tetap tidak bisa bikin dia bahagia. Tetapi kalau punya sesuatu, ada Tuhan di dalamnya, maka firman Tuhan bilang, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia katanya. Usaha orang yang membangunnya. Jadi siapa yang bangun rumah? Tuhan. Pengen punya kerja, gaji 15 juta, supaya bisa kaya. Belum tentu. Penghasilanmu pun 50 juta kalau nggak punya Tuhan, sama aja. Penghasilan 50 juta kalau nggak melakukan firman sehingga Tuhan hidup di dalam pekerjaanmu, sama aja. Tapi kalau gajinya mungkin cuma 5 juta, tetapi punya Tuhan di dalamnya, sukacita kita tuh lebih dari 5 juta itu. Dan satu hal yang kita harus tahu, sukacita itu menarik berkat. Mungkin uang kita cuma 5 juta, tapi sukacita itu mengatur dan memerintah kehidupan kita untuk terus memperlihatkan sukacita di depan orang. Lalu orang tuh ngelihat Sen-sen, uangnya Sen-sen padahal misalnya Sen-sen uangnya 5 juta. Lalu tapi Sen-sen tuh ketawa gitu. Sudahlah, diturunin lagi. Sen-sen uangnya 500 ribu misalnya. Tapi orang lihat tuh ketawa, orang seneng. Sen-sen ketemu Jeffrey terberkati. Ih, Sen-sen ketawa terus. Jeffrey ambil uang di dalam dompetnya, 1 juta. Dikasih Sen-sen. Berkat karena sukacita jauh lebih besar daripada yang harusnya kita miliki. Itu namanya kemarin Bu Gembala bilang apa? Beruntung. Hoki. Ya benar. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua, ini firman Tuhan. Saya mau masuk di firman Tuhan. Dan hanya pendek saja, tetapi dengar baik-baik. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Baca sama-sama. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah ini ayatnya orang malas. Ya, ini ayatnya orang malas. Nah, rumus supaya diberkati Tuhan buat orang malas ini, tidur aja. Nanti duit datang sendiri. Oh, firman Tuhan bilang, sebab ia memberikannya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia, yaitu Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya sering bilang begini, orang itu yang di ayat sini tidur bukan karena dia malas-malesan. Tetapi dia diberkati, lalu dia kerja, dia capek, akhirnya tidur. Jadi ini tuh tidur karena dia kecapean kerja. Gitu loh. Tidur karena dia habis bekerja keras. Denny sama Ripka libur 2 bulan. Waktu mereka datang kemarin di pastori, kerjaannya banyak. Sampai tadi jam 12 saya bilang ini, kamu udah istirahat? Dia bilang, belum Pak. Katanya, belum istirahat, capek. Kerjaannya banyak. Gimana? Siapa suruh liburnya lama? Ya cabut rumput dan sebagainya. Saya bilang, udahlah, kamu kapan mau istirahat? Waktu khotbah? Iya Pak. Saya bilang, ya udah pilih aja ibadah. Sesi 1 sampai sesi 2. Istirahatnya tutup mata. Gembala ngajari rusuh ya kayak gini ya. Bercanda. Ya. Ngomongin apa ini tadi? Kerja keras. Beberapa waktu yang lalu saya bilang gini, orang Kristen itu kerja keras.
Kalau nggak kerja keras itu bukan orang Kristen. Karena Tuhan itu memberkati mereka yang kerja keras. Waktu Tuhan mau naik ke surga, Tuhan tidak suruh para rasul malas-malasan. Tuhan suruh apa? Kata kerja aktif, pergilah. Kata. Betul nggak? Jadikanlah semua bangsa muridku. Katanya murid-murid Tuhan gini, udah susah hidupku, dikejar-kejar sama orang mau dibunuh. Sekarang Tuhan Yesus mau naik ke atas, kok pesan terakhirnya pergilah. Kan capek itu pergilah. Nggak sampai di situ, jadikan semua bangsa muridku. Suruh pergi dan punya tugas. Baptislah mereka katanya. Tapi ada lagi yang keren, ya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bla 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 sampai ke ujung bumi. Capek nggak tuh? Sen ngejar pau-pau aja sampai di dekat masjid apa dekat rumah aja udah gini-gini sampai. Ya, ngejar anjing saya aja dia. Datang udah waduh, marah-marah, ngamuk-ngamuk, waduh. Pokoknya saya kalau lagi di ruangan dengar Samson bilang gini, waduh, itu di luar ya. Saya udah tahu dia lagi dikerjain pau-pau. Pau-pau lari, waduh, gitu. Samson tuh gitu. Terus kalau waduhnya ada 2 kali, waduh, itu berarti pau-pau ke kanan, Joy ke kiri. Dia gini, waduh, dia enggak tahu dia mau kejar siapa duluan. Soalnya yang satu kanan, yang satu ke kiri. Iya kan, bener kan? Iya, itu loh. Waduh. Tapi percayalah, Anda tidur karena malas-malasan, dengan tidur setelah kerja keras, itu lebih puas yang kedua. Betul nggak? Udah kerja nih Bu Bambang, cuci piring, cuci sepatu, ngepel, nyapu. Habis itu gini, aduh capek. Tapi tidur itu pulas itu, lega. Karena sudah melakukan sesuatu. Tapi orang kalau malas-malasan tidur, aduh gitu ya. Biasanya waktu dia tidur bablas. Bangun-bangun neraka itu biasanya. Ya Samson habis waduh. Itu biasanya udah gak kedengaran lagi suaranya kalau udah di tempat tidurnya. Kenapa? Karena udah ngorok. Bangun-bangun kan makan. Bangun-bangun udah ketemu. San, makan San. Iya, habis kerja banyak. Emosi dia. Tapi ya itu. Orang tuh kalau mau diberkati dia memang diberkati ketika tidur. Tetapi setelah dia bekerja keras. Tapi saya tidak mau ngomong tentang tidurnya. Yang pertama, Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. Tidur itu buat saya bukan tentang ketika kita tidur gitu loh. Bukan. Tetapi tidur itu buat saya adalah tentang fokus sama Tuhan. Orang itu kalau mau tidur, ada nggak di sini yang kalau tidur buka mata? Jeffrey tidur? Iya Ma, tidur. Hah? Ada nggak? San tidur? Iya lagi tidur. Kalau sampai ada yang kayak gitu, saya lompat. Gitu ya. Nggak ada. Bahkan orang pun tidur sambil berjalan harus begini kan. Tidur sambil berjalan gini kan. Nggak ada yang tidur. Nggak ada yang kayak begitu. Tidur tuh ngomong tentang fokus sama Tuhan. Mama mertua saya itu suka bilang begini. Kalau kamu mau tidur, kadang-kadang istri saya kan bilang, duh gak bisa tidur. Duh gak bisa tidur. Katanya mamanya istri saya bilang begini. Kalau mau tidur tuh gampang. Yang pertama tutup mulut, yang kedua tutup mata katanya. Kenapa? Karena fokus kita harus mau ke tidur. Coba kalau kita tidur mikirin kerjaan. Jeffrey mikirin, gimana besok supaya omset naik. Nggak bisa. Nggak akan bisa tidur. Apalagi kalau saya tidur, saya mikirin sen-sen, tambah nggak bisa tidur. Saya tidak akan pernah bisa tidur. Karena stres. Tapi orang tuh kalau mau tidur, dia harus satu, fokus. Tutup mata, tutup mulut, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak mikir. Dan nggak usah ngeliat apa-apa. Kalau kita mau diberkati Tuhan, belajar tuh fokus sama Tuhan. Di dunia ini tuh banyak distorsi. Dunia ini tuh banyak gangguan. Dunia ini tuh banyak dosa. Dunia ini tuh banyak iblis yang mengintip di celah-celah untuk supaya kita melakukan dosa. Tuhan mau kalau you mau diberkati, fokus sama aku kata Tuhan. Fokus sama salib. Ada pujian lama bilang begini, ku datang pada salib Yesus katanya. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ada orang-orang datang ke gereja, yes, I come
to the cross of God. Memang aku datang sama salib Yesus. Tetapi pikirannya lagi kemana-mana. Mikirin ikan asin di rumah. Mikirin besok jatuh tempo. Mikirin besoknya lagi harus bayar rice cooker mungkin. Bayar panci, bayar motor, bayar sewa rumah dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang kalau datang sama aku belajar fokus. Karena ketika ku datang pada salib Kristus, kita harus ingat cintanya pada kita. Banyak orang-orang Kristen yang datang pada salib Kristus tetapi tidak sedang mengingat cintanya Tuhan kepada dia. Tetapi sedang mengingat kekhawatiran-kekhawatiran yang sedang ia alami dalam hidupnya. Kan kita manusia, kita khawatir. Yes, I know, saya tahu. Kita manusia, kita khawatir. Tetapi Tuhan sendiri bilang, jangan kamu khawatir. Kamu khawatir kenapa? Burung pipit di udara, Tuhan pelihara kok. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi kok. Bahkan Salomo dalam segala kemegahannya tidak pernah berpakaian seindah bunga-bunga bakung yang ada di ladang. Itu artinya tidak usah khawatir sama apapun juga. Tuhan tahu engkau masih manusia, kita masih hidup di dalam daging. Tetapi Tuhan mau kita fokus sama Tuhan. When you come to the cross of God, waktu kita datang pada salib Kristus, belajar untuk mengingat cintanya kepada hidup kita. Jangan bermikir tuh, jangan bercabang dong. Ku ingat cintanya Tuhanku dan ku jatuh pada salibnya. Di sana ku dapat ampun dosa. Orang-orang yang diampuni dosanya adalah orang-orang yang menerima berkat luar biasa. Nah, kalau kita mau terima berkat luar biasa, artinya kita harus diampuni dosa kita. Caranya bagaimana? Datang sama salib Yesus dengan memikirkan hanya cintanya kepada kita. Datang di rumah ibadah hanya memikirkan tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Datang waktu berdoa di pagi hari, kepalanya tidak usah kemana-mana. Tutup matamu, tutup mulutmu, fokus sama Tuhan. Kita ke gereja, waktu ditanya gimana hidupmu, apot. Itu kan namanya pikiran bercabang. Anda datang pada salib Kristus, tetapi pikiran Anda apot. Susah Pak, susah. Tetapi itulah pikul salib. Waktu kita melakukannya, kita dapat berkat yang daripada Tuhan. Tidur itu tidak bicara tidur secara jasmani. Buat saya tidur itu bicara tentang fokus sama Tuhan. Mau diberkati Tuhan, fokus sama Tuhan. Apa kemarin lagu yang saya nyanyikan? Ini. Pandang terus padanya. Lagu lama ya Bu Bambang ya. Katanya. Pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain. Pandang saja Yesus. Semua. Pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain. Pandang saja Yesus. Yang Tuhan mau ketika kita datang sama Tuhan, nggak usah mikirkan bagaimana orang nyakiti kamu, orang remehkan kamu, orang mengecewakan kamu, orang betul-betul membuang kamu, orang betul-betul melupakan kamu. Tetapi yang Tuhan mau ketika kita datang sama Tuhan, pandang sama Tuhan. Jangan menoleh, jalan aja terus. Jangan pernah pandang salahnya orang lain. Karena itu tidak akan pernah membawa keuntungan buat hidup kita. Tetapi pandang saja sama Yesus. Sebab memandang Yesus membawa keuntungan buat kehidupan kita. Santailah. Pandang aja Yesus. Jadi mulai sekarang, di dalam hidup apa yang harus kita lakukan? Tutup mata, tutup mulut. Fokus sama Tuhan. Tutup mata ngomong tentang apa? Gak usah lihat celah. Kamu bisa kaya kalau kamu bohong loh. Wah ini kayaknya aku bisa bohong nih. Dapat duit nih, dapat cuan. Jangan. Pandang Yesus. Tuhan aku udah gak kuat. Aku mau melakukan dosa. Capek aku. Teman-temanku jauh dari Tuhan. Semuanya diberkati itu. Semuanya dapat uang banyak. Saya gak bilang diberkati. Ya, jauh dari Tuhan sudah pasti tidak diberkati. Kalau dapat uang, karena punya uang banyak belum tentu itu berkat. Teman-temanku yang jauh dari Tuhan semuanya uangnya banyak. Aku kok dekat sama Tuhan. Alah, entuk 100 repes. Itu kan bahasa dulu itu. Tetapi belajar pandang sama Tuhan.
Makanya jangan harapin manusia. Kita itu, Tuhan bilang gini, kerja aja. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Nggak usah berpikir kalau aku kerja ini buat Kris pasti kasih aku duit. Nggak usah berpikir kalau aku lakukan ini buat si A, si B pasti kasih aku uang. Nggak usah berpikir gitu. Firman Tuhan bilang kerjakan aja. Semua yang kamu jumpai dengan tanganmu, kerjakan sungguh-sungguh. Lakukan itu bukan untuk manusia, tetapi lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan katanya. Itu firman Tuhan bilang. Dan Tuhan akan berkati kita. Mungkin tidak lewat si A, si B. Mungkin ketika Anda menolong seseorang. Selesai orang itu cuma bilang gini, thank you, God bless you. Dan dia tidak kasih Anda apa-apa. Tetapi ketika Anda melakukannya untuk Tuhan, Anda pulang. Dan Tuhan yang hebat dan besar itu sedang mempersiapkan berkat lewat orang yang lain. Dengan berkat yang jauh lebih luar biasa. Saya sering kok lakukan itu. Saya tolong orang, saya bantu orang, tidak cerita ke kanan dan ke kiri. Selesai saya tolong orang, terima kasih Tuhan berkati. Seringkali orang minta pertolongan saya, setelah saya tolong, dia lupa. Bahkan menusuk dari belakang. Ditikung. Loh iya, kita tolong ya ini dong urusin gini. Setelah dia bisa, dia kerjain sendiri. Dia udah gak minta pertolongan saya. Setelah merasa aku butuh banget loh sama kamu Kris. Tolong ya, memang kamu tuh penolongku. Setelah dia lihat Kris menolong dia dan dia pelajari bagaimana cara Kris menolong dia. Dia udah gak tanya Kris. Dia kerjakan semuanya sendirian. Tolong dong Kris, kenalin aku sama teman-temanmu gini. Setelah Kris kenalkan sama semua teman-temannya, dia udah gak tanya Kris. Dia langsung kontak sendiri teman-temannya. Kecewa gak? Kecewa. Tetapi percayalah, yang kita lakukan bukan untuk manusia. Yang kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan akan berkati kita, mungkin tidak lewat dia. Tuhan berkati kita lewat dia mungkin. Oleh karena itu jangan pernah mengandalkan manusia. Firman Tuhan bilang terkutuk kamu kalau kamu mengandalkan manusia. Andalkan saja Tuhan. Nanti Tuhan yang di atas sana yang kamu andalkan akan memberkati kamu lewat banyak cara. Lewat banyak cara. Jadi fokus saja sama Tuhan. Gak usah fokus sama yang lain ya. Dan yang kedua, firman Tuhan bilang begini. Saya tutup firman Tuhan, cepet ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab apa? Ayo sama-sama, yang keras. Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu, perhatikan baik. Walaupun Anda tertidur, tetapi kalau Tuhan tidak cinta sama kamu, Tuhan tidak akan berkati. Firman Tuhan bilang, Tuhan memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Yang artinya Tuhan berkati orang yang tidur atau orang yang dicintai? Hah? Tuhan memberkati orang yang tidur atau yang dicintai? Jangan salah kaprah. Tuhan memberkati mereka yang dicintai Tuhan. Jadi meskipun Anda tidur ngorok nih, gitu. Tapi kalau Tuhan tidak cinta sama engkau, gak ada berkat. Tapi perhatikan baik. Perhatikan baik. Ada pujian bilang gini, Tuhan cinta semua bangsa. Semua bangsa di bumi. Yang artinya, kita semua dicintai Tuhan. Nah ini, seringkali poin ini disalahartikan sama orang. Kita semua dicintai Tuhan. Yang artinya, semua manusia berpotensi mendapatkan berkat daripada Tuhan. Perhatikan kalimat saya. Semua manusia berpotensi mendapatkan berkat daripada Tuhan. Berarti ada yang tidak berpotensi mendapatkan berkat daripada Tuhan. Siapa? Tuhan memang cinta kita semua. Tetapi tidak semua orang mencintai Tuhan. Betul? Firman Tuhan bilang begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, gak pernah timbul di dalam hati, dan tidak pernah apa? Ada di pikiran. Itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang bagi mereka yang dikasihinya atau mengasihinya. Yang artinya Tuhan mencintai semua orang. Semuanya punya potensi mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tetapi kenapa sampai hari ini aku tidak diberkati? Mungkin engkau tidak cinta Tuhan. Kok bisa? Aku Kristen, KTP ku Kristen, aku ke gereja. Yes, seperti yang saya bilang tadi. Anda datang kepada salib Kristus, tetapi pikiranmu kemana-mana. Pikiranmu jorok, pikiranmu dosa. Firman Tuhan bilang, yang pisahkan aku dari engkau itu dosamu kok. Tuhan tidak pernah menjauhkan diri dari Kris. Tetapi kalaupun Tuhan itu jauh dari Kris, tapi saya percaya tidak.
Kalaupun Tuhan itu jauh dari Kris, yang membuat Tuhan itu jauh adalah apa? Dosa. Jadi kalau hari ini mungkin ada orang-orang yang merasa aku tidak diberkati sampai hari ini, cek hidupmu. Mungkin kau sedang hidup di dalam dosa. Tuhan memang mencintaimu, definitely mencintaimu. Tetapi mungkin engkau tidak mengasihinya. Engkau melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Mentoleransi hal-hal yang, gak apa-apalah. Toh Tuhan juga gak bakal marah. Siapa bilang? Firman Tuhan bilang, Allah itu pencemburu kok. Jadi bukan tentang dikasihinya. Sebab Tuhan Yesus menyelamatkan itu bukan cuma Kris. Yang diselamatkan semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya. Karena tidak semua orang percaya. Mau dapat berkat yang gak pernah timbul dalam hati, yang gak pernah dilihat sama mata, bahkan yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya, gak usah susah-susah. Caranya cuma satu. Belajarlah untuk hidup menunjukkan betapa cintanya engkau kepada Tuhan. Orang lain boleh. Ingat, Kristen itu tidak menyelamatkan. Saya mau bilang, Kristen tidak menyelamatkan. Karena justru banyak orang jahat di dalam kekristenan. Tidak hanya orang Kristen yang jahat, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, banyak juga yang jahat. Tahu yang menyelamatkan apa? Rasa cintamu dan bukti dari rasa cintamu kepada Tuhan. Yes? Kok bisa? Loh berarti apa yang kita lakukan dong akan membuat kita selamat? Bukan. Tuhan kan mengasihi kita. Kalau kita mengasihi dia, artinya ketemu di tengah. Bener gak? Bener ya? Tuhan ngasihi kita, kipas angin nih. Bunderan, kita lepas. Mau dibersihkan baling-balingnya. Betul? Antara penutup, antara yang satu dengan yang satu, supaya bisa bersatu harus ada klepnya. Betul gak? Tuhan mengasihi kita. Tapi kalau kita tidak punya klepnya, biar digini-gini juga tidak bakal nyatu. Tetapi kalau kita pun mengasihinya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan selamatkan kita, lalu kita percaya, lalu kita mengasihinya kembali, maka itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Akan menjadi sebuah hal yang berfungsi. Saya punya handphone, ada charger, tak colok nih chargernya ya. Colokannya gini, dua gini kan. Tapi saya nggak nemuin lubang. Semuanya juga dua begini. Dia tak gini-gini juga nggak ketemu. Betul nggak? Colokan harus ketemu sama soketnya dong. Ketemu sama lubangnya dong. Ketika dimasukkan, dia akan mengeluarkan listrik yang akan mengisi daya di handphone ini. Sehingga handphone yang katanya orang hebat ini akan bisa menunjukkan kehebatannya. Betul? Kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, walaupun engkau diciptakan luar biasa, tetapi engkau tidak menyambut kasihnya Tuhan, maka kita yang luar biasa ini tidak akan pernah menunjukkan keluar biasaannya kita. Sebab kita nggak ketemu sama soketnya. Tapi kalau kita yang mengasihi Tuhan ini, ketemu dengan Tuhan yang mengasihi kita, maka ini firman Tuhan bilang, engkau akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan, katanya firman Tuhan. Hal yang lebih besar. Jadi hari ini saya selesaikan firman Tuhan. Tidur itu bicara tentang fokus. Tidur itu bicara tentang cuma pandang Tuhan, gak pandang yang lain. Tetapi ingat, yang Tuhan berkati bukan mereka yang tidur semata-mata, tetapi mereka yang dikasihinya pada waktu tidur. Mengasihi Tuhan, sebab Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa, kita mau terima tubuh dan darah Tuhan. Saya minta tolong Chris, stola saya di bawah.
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sudah terima firman. Tiba saatnya kami mau menerima tubuh dan darah Tuhan. Berkati tubuh dan darah Tuhan. Jadi berkat buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya undang pengerja, staf, wakil semuanya ke depan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Jemaat bangkit berdiri, ambil sendiri tubuh dan darah Tuhan. Anda ambil sendiri dan biar ayat-ayat itu menjadi berkat buat Anda. Silakan. Bahan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal